Perkenalkan, nama saya Hoirul Skinder Salam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang data mining. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting untuk menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining dikenal juga dengan nama knowledge discovery in database. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan adalah ULTP atau Online Transaction Processing. Data mining. Lalu apa beda data mining dengan data warehouse dan OLAP? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar berikut menunjukkan posisi masing-masing teknologi. Dan terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan informasi discovery yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analis dan bisnis analis. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang yang turut memperkaya data mining, seperti information science, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural network, pemodelan matematika, information retrieval, dan information extraction, serta pengenalan pola. Bahkan pengolahan citra juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLAP seperti crawling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicing, dan dicing. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai ketika client server database muncul, tetapi industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SGI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software yang dilakukan untuk data mining. Itu contohnya Intelligent Miner dari IBM, Microsoft yaitu Microsoft SQL Server 2000, Enterprise Miner dari SAS, Mindset dari Silicon Graphics, kemudian Clementine dari SPSS. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining. Di antaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya yaitu agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat, serta mendapatkan hasil yang akurat. Proses data mining, tahap-tahapnya. Yang pertama, pembersihan data, yaitu untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise. Kemudian yang kedua, integrasi data, yaitu penggabungan data dari beberapa sumber. Yang ketiga, transformasi data, yaitu data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di mining. Keempat, aplikasi teknik DM. Yang kelima, evaluasi pola yang ditemukan, yaitu untuk menemukan pola yang menarik atau bernilai. Kemudian presentasi pengetahuan, itu dengan teknik visualisasi. Ikut contoh-contoh tahap-tahap data mining.
Kemudian teknik-teknik data mining. Pertama yaitu association rule mining. Itu teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate and test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tertentu lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Untuk teknik data mining selanjutnya yang kedua yaitu classification, yaitu proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Berikut gambaran untuk decision tree. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C4.5, tapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skalar besar yang tidak dapat ditampung di main memory, seperti rainforest. Metode classification yang lainnya yaitu Bayesian neural network, genetic algorithm, fuzzy, kemudian case-based precisioning, dan key-nearest network. Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase, yaitu learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian, pada fase test model, yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Teknik data mining selanjutnya yaitu clustering. Itu berbeda dengan association rule mining dan classification, di mana kelas telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dasar dari clustering yaitu memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal yaitu metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah k-partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yaitu metode hierarki yang terbagi dua, yaitu bottom up yang menggabungkan klaster kecil menjadi klaster besar, dan top down yaitu memecah klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Kelemahan metode clustering ini yaitu bila salah penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat dilakukan cluster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil yaitu menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya, seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Gambar untuk teknik data mining clustering. Kemudian akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk cluster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal yaitu DBScan.
sekian pembelajaran kita mengenai data mining. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.